2017 pada Jumat, 25 Agustus 2017. Berhadapan dengan ganda muda Korea Selatan, Chong Eui Seok dan Kim Duk-yeong, Ahsan, Rian bermain meyakinkan dengan menang straight game. Pada babak pertama, Ahsan Rian unggul dengan poin 21-16 di game pertama. Chong Eui Seok dan Kim Duk-yeong secara mengejutkan menghentikan langkah unggulan kelima asal Malaysia, Goh Fei Sheng dan Tan Mi Tiong, di babak kedua, Rabu, 23 Agustus 2017. Dengan skor ini, Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro menjadi wakil Indonesia kedua yang melaju ke babak 4 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2017 di Glasgow, Skotlandia. BWF World Championships 2017 adalah kejuaraan dunia pertama sejak mereka mulai dipasangkan pada akhir tahun 2016. Juara Net Super Bowl, ID Bola Sport, Kombolanas, Kom register login Bola oleh Lusa Tiki Sati Tiki Tiko 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 Momo Tiko Momo Mamuli Momoli Momo Momo Baca berita tanpa iklan. Gabung Bola Sport, home bulu tangkis kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Saatnya Muhammad Ahsan, Rian Agung Saputro balas kekalahan tahun lalu by Ardianto Wahyu Indra Putra. Sabtu, 26 Agustus 2017 pukul 1.26 WIB. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro merayakan kemenangan mereka atas unggulan pertama Lee Junwi, Liu Yuchen di babak 32 besar BWF World Championships Glasgow, Skotlandia, 24 Agustus 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro merayakan kemenangan mereka atas unggulan pertama Lee Junwi, Liu Yuchen di babak 32 besar BWF World Championships Glasgow, Skotlandia, 24 Agustus 2017. Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro melanjutkan tren positif dengan lolos ke babak semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro menghadapi Chong Eui Seok, Kim Duk-yeong di babak perempat final yang digelar pada Jumat, 25 Agustus 2017. Ahsan Rian berhasil mengalahkan pasangan Korea Selatan itu dalam pertarungan 2 set 21-16 dan 21-18. Usai pertandingan, Muhammad Ahsan pun mengungkapkan perasaannya. Perang besar Habib Nurmagomedov demi memajukan ekonomi Rusia dibongkar Presiden ILFC recommended by. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena bisa menang hari ini dan juga merasa senang karena sudah bisa melaju sampai sejauh ini, kata Muhammad Ahsan. Seperti dilansir bolasport.com dari akun Twitter resmi Total BWF Badminton World Championships. Baca juga, Liliana Natsir, kami tidak boleh lengah di kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Pada babak semifinal, Ahsan Rian akan menghadapi unggulan keempat, Takeshi Kamura, Keigo Sonoda, Jepang. Pertandingan besok akan menjadi kesempatan bagi Ahsan Rian untuk membalas kekalahan mereka pada debut mereka sebagai pasangan ganda putra di level internasional. Saat itu Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro turun di kejuaraan Cina terbuka, 16 November 2016, dan harus kalah di pertandingan perdana mereka. Muhammad Ahsan, Rian Agung Saputro kalah dari Takeshi Kamura, Keigo Sonoda dengan skor akhir 18-21, Desember 21. Semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2017 dilaksanakan pada Sabtu, 26 Agustus 2017, di Emirates Arena, Glasgow, Skotlandia. Service over, 5-4. Service over, 5-all.
wakil Korea Selatan, Chung Eui-seok, Kim Duk-yeon melalui straight game dengan skor 21-16 dan 21-18 di Emirates Arena, Glasgow, Skotlandia, Jumat, 25 Agustus 2017. Ahsan, Rian langsung memperagakan permainan cepat dengan pukulan-pukulan drive lurus dan smash keras. Pasangan peringkat 30 tahun itu terus menjaga jarak poin dalam kedudukan 15-10, 18-11, dan 19-13. Chong Kim terus mendekati perolehan angka Ahsan, Rian hingga menyentuh angka 19-16. Namun, pasangan pelatnas itu merebut set pertama dengan skor 21-16. Memasuki set kedua, Ahsan, Rian mendapat perlawanan sengit dari Chong Kim. Bahkan kedua pasangan itu saling berkejaran angka. Ahsan, Rian unggul tipis November 10 saat interval. Tak ingin terkejar perolehan angkanya, Ahsan, Rian terus tampil menekan. Kedua pasangan saling mengulang angka hingga akhirnya pasangan merah putih mengamankan set kedua dengan skor 21-18. Di semifinal, Ahsan, Rian akan menghadapi pemenang antara Takeshi Tamura, Eigo Sonoda melawan Maskan Red Petersen, pas Piala Dunia. Sebelumnya, ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir telah memastikan tiket semifinal usai mengalahkan wakil Cina, Wang Yiliu, Wang Dongping, dengan skor 19-21, 21-15, dan 21-18. Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan, Rian Agung Saputro sukses melanjutkan gebrakannya dengan melangkah ke babak semifinal kejuaraan dunia 2017, setelah di semifinal berhasil mengalahkan wakil asal Korea Selatan, Chung Eui-seok, Kim Duk-yeon. Ahsan, Rian melaju ke semifinal setelah menyingkirkan Chung Eui-seok, Kim Duk-yeon dengan 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-18, dalam pertandingan yang berlangsung di Emirates Arena Glasgow, Skotlandia Sabtu 26 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Permainan rapi dan tak terpancing pola permainan pasangan Korea membuat Ahsan, Rian tampil lebih efisien dan selalu dalam posisi unggul dan terus melaju dalam perolehan poin hingga menutup game ini dengan 21-16. Meskipun Ahsan, Rian mendapatkan perlawanan hebat dari ganda Korea Chung Eui-seok, Kim Duk-yeon di interval yang berhasil unggul dengan September 11. Namun dengan cepat Ahsan, Rian kembali bisa menguasai keadaan dan terus mengejar hingga menyamakan kedudukan dan berbalik unggul dan merebut kembali game kedua dengan 21-18, sekaligus menandaskan perlawanan Chung Eui-seok, Kim Duk-yeon dan melaju ke babak semifinal kejuaraan dunia 2017. Kami sudah mempelajari permainan mereka lewat video pertandingan dan kami sudah tahu apa yang harus diterapkan di pertandingan ini, kata Ahsan usai pertandingan. Pasangan ganda putra andalan Indonesia, Muhammad Ahsan, Rian Agung Saputro pada kejuaraan dunia di Glasgow, Skotlandia ini harus puas menjadi runner-up di ajang kejuaraan dunia 2017, setelah di babak final dikalahkan oleh unggulan ke-8 asal Cina, Zhangnan Liu Cheng. Ahsan, Rian gagal melanjutkan kejutannya di kejuaraan dunia 2017, setelah di partai puncak ditumbangkan oleh pasangan Cina Zhangnan Liu Cheng dengan 2 game langsung yang cukup mudah Oktober 21 dan 17-21. Dalam pertandingan yang berlangsung di Emirates Arena Glasgow, Skotlandia Senin 28 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Di game pertama Ahsan, Rian tak dapat keluar dari tekanan Zhangnan Liu Cheng yang tampil disiplin sedari menit awal dan tak membiarkan Ahsan, Rian mengembangkan permainan. Alhasil Ahsan, Rian harus menyerang di game ini dengan skor yang cukup jauh Oktober 21. Tak mau dikalahkan begitu saja, Ahsan, Rian bangkit di game kedua dan memberikan perlawanan. Sempat berhasil memimpin di interval dengan 11-9. Namun lagi-lagi Ahsan, Rian terbawa pola permainan Zhangnan Liu Cheng yang cenderung agresif dan berhasil memangkas jarak dan terus menempel ketat perolehan poin hingga dalam posisi unggul dan merebut kembali game kedua dengan 17-21, sekaligus menghentikan perlawanan Ahsan, Rian di babak final kejuaraan dunia 2017. Kami tetap mengucap syukur sudah bisa sejauh ini. Kami sudah berusaha maksimal tetapi kami underperform. Kami sudah usaha sekuat tenaga, tetapi inilah hasilnya, kata Ahsan setelah pertandingan.
11, start. Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017, Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro, amankan tiket semifinal BWF World Championships 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro mengamankan tiket semifinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017 pada Jumat, 25 Agustus 2017. Berhadapan dengan ganda muda Korea Selatan, Chong Eui Seok dan Kim Bukyeong, Ahsan, Rian bermain meyakinkan dengan menang straight game. Pada babak pertama, Ahsan Rian unggul dengan poin 21-16 di game pertama. Chong Eui Seok dan Kim Bukyeong secara mengejutkan menghentikan langkah unggulan kelima asal Malaysia, Goh Fei Shen dan Tan Mi Tiong, di babak kedua, Rabu, 23 Agustus 2017. Dengan skor ini, Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro menjadi wakil Indonesia kedua yang melaju ke babak 4 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017 di Glasgow, Skotlandia. BWF World Championships 2017 adalah kejuaraan dunia pertama sejak mereka mulai dipasangkan pada akhir tahun 2016. Juara Net Super Bowl, ID Bola Sport, Kombolanas, Kom register login home bola oleo liso fiki sapi fiki koko momo fiko komo mamoyo momo limo momo momo memayo momo momo memeser, baca berita tanpa iklan. Gabung Bola Sport, home bulu tangkis kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Saatnya Muhammad Ahsan, Rian Agung Saputro balas kekalahan tahun lalu by Ardianto Wahyu Indra Putra. 1. 26 Agustus 2017 pukul 1.26 WIB. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro merayakan kemenangan mereka atas unggulan pertama Lee Junmi, Liu Chen di babak 32 besar BWF World Championships Glasgow, Skotlandia, 24 Agustus 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro merayakan kemenangan mereka atas unggulan pertama Lee Junmi, Liu Chen di babak 32 besar BWF World Championships Glasgow, Skotlandia, 24 Agustus 2017. Muhammad Ahsan, Rian Agung Saputro melanjutkan tren positif dengan lolos ke babak semifinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro menghadapi Chong Eui Seok, Kim Bukyeong di babak perempat final yang digelar pada Jumat, 25 Agustus 2017. Ahsan Rian berhasil mengalahkan pasangan Korea Selatan itu dalam pertarungan 2 set 21-16 dan 21-18. Usai pertandingan Muhammad Ahsan pun mengungkapkan perasaannya. Peran besar Habib Nurmagomedov demi memajukan MMA Rusia dibongkar Presiden Eagle FC Recommended by. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena bisa menang hari ini dan juga merasa senang karena sudah bisa melaju sampai sejauh ini, kata Muhammad Ahsan. Seperti dilansir bolasport.com dari akun Twitter resmi Total BWF Badminton World Championships. Baca juga, Liliana Natsir, kami tidak boleh lengah di kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Pada babak semifinal, Ahsan Rian akan menghadapi unggulan keempat, Takeshi Kamura, Keigo Sonoda, Jepang. Pertandingan besok akan menjadi kesempatan bagi Ahsan Rian untuk membalas kekalahan mereka pada debut mereka sebagai pasangan ganda putra di level internasional. Saat itu Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro turun di kejuaraan Cina terbuka, 16 November 2016, dan harus kalah di pertandingan perdana mereka. Muhammad Ahsan, Rian Agung Saputro kalah dari Takeshi Kamura, Keigo Sonoda dengan skor akhir 18-21, Desember 21. Semifinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017 dilaksanakan pada Sabtu, 26 Agustus 2017, di Emirates Arena, Glasgow, Skotlandia.
19-15. Service over, 16-19. Seventeen, 19. Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan, Rian Agung Saputro lolos ke semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Di perempat final, Ahsan Rian menaklukkan wakil Korea Selatan, Chong Ewi Seok, Kim Duk-yeong melalui straight game dengan skor 21-16 dan 21-18 di Emirates Arena, Glasgow, Skotlandia, Jumat, 25 Agustus 2017. Ahsan Rian langsung memperagakan permainan cepat dengan pukulan-pukulan drive lurus dan smash keras. Pasangan peringkat 30 tahun itu terus menjaga jarak poin dalam kedudukan 15-10, 18-11, dan 19-13. Chong Kim terus mendekati perolehan angka Ahsan Rian hingga menyentuh angka 19-16. Namun, pasangan pelatnas itu merebut set pertama dengan skor 21-16. Memasuki set kedua, Ahsan Rian mendapat perlawanan sengit dari Chong Kim. Bahkan kedua pasangan itu saling berkejar angka. Ahsan Rian unggul tipis November sebelum syarat interval. Tak ingin terkejar perolehan angkanya, Ahsan Rian terus tampil menekan. Kedua pasangan saling mendulang angka hingga akhirnya pasangan merah putih mengamankan set kedua dengan skor 21-18. Di semifinal, Ahsan Rian akan menghadapi pemenang antara Takeshi Kamura, Keigo Sonoda melawan Mas Conrad Petersen, Mas Pierre Colin. Sebelumnya, ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir telah memastikan tiket semifinal usai mengalahkan wakil Cina, Wang Yiyu, Wang Dongping, dengan skor 19, 21, 21, 15, dan 21-18. Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro sukses melanjutkan gebrakannya dengan melangkah ke babak semifinal kejuaraan dunia 2017. Setelah di semifinal berhasil mengalahkan wakil asal Korea Selatan, Chong Ewi Seok, Kim Duk-yeong. Ahsan Rian melaju ke semifinal setelah menyingkirkan Chong Ewi Seok, Kim Duk-yeong dengan 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam pertandingan yang berlangsung di Emirates Arena Glasgow, Skotlandia Sabtu 26 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Permainan rapi dan tak terpancing pola permainan pasangan Korea membuat Ahsan Rian tampil lebih efisien dan selalu dalam posisi unggul dan terus melaju dalam perolehan poin hingga menutup game ini dengan 21-16. Meskipun Ahsan Rian mendapatkan perlawanan hebat dari ganda Korea Chong Ewi Seok, Kim Duk-yeong di interval yang berhasil unggul dengan set nomor 11. Namun dengan cepat Ahsan Rian kembali bisa menguasai keadaan dan terus mengejar hingga menyamakan kedudukan dan berbalik unggul dan merebut kembali game kedua dengan 21-18, sekaligus mengandaskan perlawanan Chong Ewi Seok, Kim Duk-yeong dan melaju ke babak semifinal kejuaraan dunia 2017. Kami sudah mempelajari permainan mereka lewat video pertandingan dan kami sudah tahu apa yang harus diterapkan di pertandingan ini, kata Ahsan usai pertandingan. Pasangan ganda putra andalan Indonesia, Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro pada kejuaraan dunia di Glasgow, Skotlandia ini harus puas menjadi runner-up di ajang kejuaraan dunia 2017, setelah di babak final dikalahkan oleh unggulan ke-8 asal Cina, Zhangnan Liu Cheng.
Ahsan Rian gagal melanjutkan kejutannya di kejuaraan dunia 2017, setelah di partai puncak ditumbangkan oleh pasangan Cina Zhang Nan Liu Chen dengan 2 game langsung yang cukup mudah Oktober 21 dan 17-21. Dalam pertandingan yang berlangsung di Emirates Arena Glasgow, Skotlandia Senin 28 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Di game pertama Ahsan Rian tak dapat keluar dari tekanan Zhang Nan Liu Chen yang tampil disiplin sedari menit awal dan tak membiarkan Ahsan Rian mengembangkan permainan. Alhasil Ahsan Rian harus menyerah di game ini dengan skor yang cukup jauh Oktober 21. Tak mau dikalahkan begitu saja, Ahsan Rian bangkit di game kedua dan memberikan perlawanan. Sempat berhasil memimpin di interval dengan 11-9. Namun lagi-lagi Ahsan Rian terbawa pola permainan Zhang Nan Liu Chen yang cenderung agresif dan berhasil memangkas jarak dan terus menempel ketat perolehan poin hingga dalam posisi unggul dan merebut kembali game kedua dengan 17-21, sekaligus menghentikan perlawanan Ahsan Rian di babak final kejuaraan dunia 2017. Kami tetap mengucap syukur sudah bisa sejauh ini. Kami sudah berusaha maksimal tetapi kami underperformed. Kami sudah usaha sekuat tenaga, tetapi inilah hasilnya, kata Ahsan setelah pertandingan. 11-15. Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017, Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro amankan tiket semifinal BWF World Championships 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro mengamankan tiket semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2017 pada Jumat, 25 Agustus 2017. Berhadapan dengan ganda muda Korea Selatan, Chong Eui Seok dan Kim Duk-yeong, Ahsan Rian bermain meyakinkan dengan menang straight game. Pada babak pertama, Ahsan Rian unggul dengan poin 21-16 di game pertama. Chong Eui Seok dan Kim Duk-yeong secara mengejutkan menghentikan langkah unggulan kelima asal Malaysia, Gong Fei Shem dan Tan Wee Kiong, di babak kedua, Rabu, 23 Agustus 2017. Dengan skor ini, Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro menjadi wakil Indonesia kedua yang melaju ke babak 4 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2017 di Glasgow, Skotlandia. BWF World Championships 2017 adalah kejuaraan dunia pertama sejak mereka mulai dipasangkan pada akhir tahun 2016. Juara Net Super Bowl, ID Bola Sport, Kompolnas, Register login memegang baca berita tanpa iklan. Gabung Bolasport.com Home Bulu Tangkis Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017. Saatnya Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro balas kekalahan tahun lalu by Ardianto Wahyu Indra Putra. Sabtu, 26 Agustus 2017 pukul 1.26 WIB. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro merayakan kemenangan mereka atas unggulan pertama Li Junyi, Liu Chen di babak 32 besar BWF World Championships Glasgow, Skotlandia, 24 Agustus 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro merayakan kemenangan mereka atas unggulan pertama Li Junyi, Liu Chen di babak 32 besar BWF World Championships Glasgow, Skotlandia, 24 Agustus 2017. Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro melanjutkan tren positif dengan lolos ke babak semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro menghadapi Chong Eui Seok, Kim Duk-yeong di babak perempat final yang digelar pada Jumat, 25 Agustus 2017. Ahsan Rian berhasil mengalahkan pasangan Korea Selatan itu dalam pertarungan 2 set 21-16 dan 21-18. Usai pertandingan, Muhammad Ahsan pun mengungkapkan perasaannya. Peran besar Habib Nurmagomedov demi memajukan MMA Rusia dibongkar Presiden Idol FC Recommended by, yang pertama kita bersyukur kepada
Allah karena bisa menang hari ini dan juga merasa senang karena sudah bisa melaju sampai sejauh ini, kata Muhammad Ahsan, seperti dilansir bolasport.com dari akun Twitter resmi Total BWF Badminton World Championships. Baca juga, Liliana Natsir, kami tidak boleh lengah di kejuaraan dunia bulu tangkis 2017, pada babak semifinal, Ahsan Rian akan menghadapi unggulan keempat, Takeshi Kamura, Keigo Sonoda, Jepang. Pertandingan besok akan menjadi kesempatan bagi Ahsan Rian untuk membalas kekalahan mereka pada debut mereka sebagai pasangan ganda putra di level internasional. Saat itu Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro turun di kejuaraan Cina terbuka, 16 November 2016, dan harus kalah di pertandingan perdana mereka. Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro kalah dari Takeshi Kamura Keigo Sonoda dengan skor akhir 18-21, Desember 21. Semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2017 dilaksanakan pada Sabtu, 26 Agustus 2017, di Emirates Arena, Glasgow, Skotlandia. Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro lolos ke semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Di perempat final, Ahsan Rian menaklukkan wakil Korea Selatan, Chong Eui Seok, Kim Gu-pyeong melalui straight game dengan skor 21-16 dan 21-18 di Emirates Arena, Glasgow, Skotlandia, Jumat, 25 Agustus 2017. Ahsan Rian langsung memperagakan permainan cepat dengan pukulan-pukulan drive lurus dan smash keras. Pasangan peringkat 30 tahun itu terus menjaga jarak poin dalam kedudukan 15-10, 18-11, dan 19-13. Chong Kim terus mendekati perolehan angka Ahsan Rian hingga menyentuh angka 19-16. Namun, pasangan pelatnas itu merebut set pertama dengan skor 21-16. Memasuki set kedua, Ahsan Rian mendapat perlawanan sengit dari Chong Kim. Bahkan kedua pasangan itu saling berkejaran angka. Ahsan Rian unggul tipis November 10 saat interval. Tak ingin terkejar perolehan angkanya, Ahsan Rian terus tampil menekan. Kedua pasangan saling mendulang angka hingga akhirnya pasangan merah putih mengamankan set kedua dengan skor 21-18. Di semifinal, Ahsan Rian akan menghadapi pemenang antara Takeshi Kamura Keigo Sonoda melawan Mas Conrad Petersen, Mas Fieler Corling. Sebelumnya, ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir telah memastikan tiket semifinal usai mengalahkan wakil Cina, Wang Yiliu, Huang Dongping, dengan skor 19-21, 21-15, dan 21-18. Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro sukses melanjutkan gebrakannya dengan melangkah ke babak semifinal kejuaraan dunia 2017. Setelah di semifinal berhasil mengalahkan wakil asal Korea Selatan, Chong Eui Seok, Kim Gu-pyeong. Ahsan Rian melaju ke semifinal setelah menyingkirkan Chong Eui Seok, Kim Gu-pyeong dengan 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-18. Dalam pertandingan yang berlangsung di Emirates Arena Glasgow, Skotlandia Sabtu 26 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Permainan rapih dan tak terpancing pola permainan pasangan Korea membuat Ahsan Rian tampil lebih efisien dan selalu dalam posisi unggul dan terus melaju dalam perolehan poin hingga menutup game ini dengan 21-16. Meskipun Ahsan Rian mendapatkan perlawanan hebat dari ganda Korea Chong Eui Seok, Kim Gu-pyeong di interval yang berhasil unggul dengan September 11. Namun dengan cepat Ahsan Rian kembali bisa menguasai keadaan dan terus mengejar hingga menyamakan kedudukan dan berbalik unggul dan merebut kembali game kedua dengan 21-18, sekaligus mengandaskan perlawanan Chong Eui Seok, Kim Gu-pyeong dan melaju ke babak semifinal kejuaraan dunia 2017.
Kami sudah mempelajari permainan mereka lewat video pertandingan dan kami sudah tahu apa yang harus diterapkan di pertandingan ini, kata Ahsan usai pertandingan. Pasangan ganda putra andalan Indonesia, Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro pada kejuaraan dunia di Glasgow, Skotlandia ini harus puas menjadi runner-up di ajang kejuaraan dunia 2017, setelah di babak final dikalahkan oleh unggulan ke-8 asal Cina, Zhangnan Liu Chen. Ahsan Rian gagal melanjutkan kejutannya di kejuaraan dunia 2017, setelah di partai puncak ditumbangkan oleh pasangan Cina Zhangnan Liu Chen dengan 2 game langsung yang cukup mudah Oktober 21 dan 17-21. Dalam pertandingan yang berlangsung di Emirates Arena Glasgow, Skotlandia Senin 28 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Di game pertama Ahsan Rian tak dapat keluar dari tekanan Zhangnan Liu Chen yang tampil disiplin sedari menit awal dan tak membiarkan Ahsan Rian mengembangkan permainan. Alhasil Ahsan Rian harus menyerah di game ini dengan skor yang cukup jauh Oktober 21. Tak mau dikalahkan begitu saja, Ahsan Rian bangkit di game kedua dan memberikan perlawanan. Sempat berhasil memimpin di interval dengan 11-9. Namun lagi-lagi Ahsan Rian terbawa pola permainan Zhangnan Liu Chen yang cenderung agresif dan berhasil memangkas jarak dan terus menempel ketat perolehan poin hingga dalam posisi unggul dan merebut kembali game kedua dengan 17-21, sekaligus menghentikan perlawanan Ahsan Rian di babak final kejuaraan dunia 2017. Kami tetap mengucap syukur sudah bisa sejauh ini. Kami sudah berusaha maksimal tetapi kami underperforma. Kami sudah usaha sekuat tenaga, tetapi inilah hasilnya, kata Ahsan setelah pertandingan. Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017, Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro amankan tiket semifinal BWF World Championships 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro mengamankan tiket semifinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017 pada Jumat, 25 Agustus 2017. Berhadapan dengan ganda muda Korea Selatan, Chong Ewi Seok dan Kim Duk-yeong, Ahsan Rian bermain meyakinkan dengan menang straight game. Pada babak pertama, Ahsan Rian unggul dengan poin 21-16 di game pertama. Chong Ewi Seok dan Kim Duk-yeong secara mengejutkan menghentikan langkah unggulan kelima asal Malaysia, Go Fei Shen dan Tan Mi Kiong, di babak kedua, Rabu, 23 Agustus 2017. Dengan skor ini, Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro menjadi wakil Indonesia kedua yang melaju ke babak 4 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017 di Glasgow, Skotlandia. BWF World Championships 2017 adalah kejuaraan dunia pertama sejak mereka mulai dipasangkan pada akhir tahun 2016. Juara Net Super Bowl, ID Bola Sport, Kombolanas, Kom register login home bola oleh oli sofi visa vivi vivi koko viko kofi momo viko komo mamoyo momoli momo momo meme serp baca berita tanpa iklan. Gabung Bola Sport.com Home Bulu Tangkis Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017. Saatnya Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro balas kekalahan tahun lalu by Ardianto Wahyu Indra Putra. Sabtu, 26 Agustus 2017 pukul 1.26 WIB. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro merayakan kemenangan mereka atas unggulan pertama Lee Junwi, Liu Chen di babak 32 besar BWF World Championships Glasgow, Skotlandia, 24 Agustus 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro merayakan kemenangan mereka atas unggulan pertama Lee Junwi, Liu Chen di babak 32 besar BWF World Championships Glasgow, Skotlandia, 24 Agustus 2017. Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro melanjutkan tren positif dengan lolos ke babak semifinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017. Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro menghadapi Chong Ewi Seok, Kim Duk-yeong di babak perempat final yang digelar pada Jumat, 25 Agustus 2017.
7. Ahsan Rian berhasil mengalahkan pasangan Korea Selatan itu dalam pertarungan 2 set 21-16 dan 21-18. Usai pertandingan Muhammad Ahsan pun mengungkapkan perasaannya. Peran besar Habib Nurmagomedov demi memajukan MMA Rusia dibongkar Presiden Eagle FC Recommended by, yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena bisa menang hari ini dan juga merasa senang karena sudah bisa melaju sampai sejauh ini, kata Muhammad Ahsan, seperti dilansir bolasport.com dari akun Twitter resmi Total BWF Badminton World Championships. Baca juga, Liliana Natsir. Kami tidak boleh lengah di kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Pada babak semifinal, Ahsan Rian akan menghadapi unggulan keempat, Takeshi Kamura, Keigo Sonoda, Jepang. Pertandingan besok akan menjadi kesempatan bagi Ahsan Rian untuk membalas kekalahan mereka pada debut mereka sebagai pasangan ganda putra di level internasional. Saat itu Muhammad Ahsan dan Rian Agung Saputro turun di kejuaraan Cina terbuka, 16 November 2016, dan harus kalah di pertandingan perdana mereka. Muhammad Ahsan Rian Agung Saputro kalah dari Takeshi Kamura Keigo Sonoda dengan skor akhir 18-21, Desember 21. Semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2017 dilaksanakan pada Sabtu, 26 Agustus 2017, di Emirates Arena, Glasgow, Skotlandia. Service over, 11-8 Indo. Kisah epik comeback Tontowi Ahmad, Liliana Natsir mengamuk dan melibas pebulu tangkis Cina di menit-menit akhir. Kisah epik comeback Tontowi Ahmad, Liliana Natsir mengamuk dan melibas pebulu tangkis Cina di menit-menit akhir akan dibahas Okezone di artikel ini. Momen tersebut terjadi saat partai final kejuaraan dunia bulu tangkis alias BWF World Championships 2013. Kala itu, Owi Butet sapaan akrab Tontowi, Liliana, bentrok melawan pasangan Cina, Su Chen, Ma Jin, pada final BWF World Championships yang berlangsung di Guangzhou, Cina, pada 11 Agustus 2013. Sempat tertinggal, Owi Butet mampu membalikan keadaan dan sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-13, 16-21, 22-20. Sebagai informasi, Su Chen Ma Jin adalah wakil tuan rumah yang notabene merupakan ganda campuran terbaik dunia saat itu. Tontowi Ahmad, Liliana Natsir pun sempat mendapatkan perlawanan keras dari Su Chen Ma Jin. Pada partai final BWF World Championships 2013 tersebut, Tontowi, Liliana sebetulnya berhasil mencuri keunggulan di game pertama dengan skor 21-13. Namun pada game kedua, Owi Butet harus kurang solid dan lengah sehingga dikalahkan oleh Su Chen Ma Jin dengan skor 16-21. Barulah pada game ketiga atau rubber game, terjadi momen yang paling mendebarkan bagi pencinta bulu tangkis Indonesia. Game penentuan antara Tontowi Ahmad, Liliana Natsir versus Su Chen Ma Jin itu berlangsung sangat keras. Dalam game ketiga tersebut, kedua pasangan harus saling mengejar angka satu sama lain. Namun, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir sempat kewalahan sehingga tertinggal 17-20 dari kubu lawan. Good play. That it will get Liliana Natsir involved at the front. That's what happened. Very flat smash. Tontowi Ahmad, Liliana Natsir juara dunia 2013. Pasangan Tontowi Ahmad, Liliana Natsir mempersembahkan gelar juara dunia bagi Indonesia. Keduanya berhasil mengalahkan Su Chen Ma Jin, 21-13, 16-21, 22-20, pada laga final BWF World Championships atau kejuaraan dunia 2013, di Guangzhou, Cina, Minggu, 11 Agustus 2013.
Tontowi Liliana bermain jauh lebih baik dibanding saat berlaga di semifinal, ketika mengalahkan Sangnan Zhao Yunlei. Mereka memimpin perolehan poin dan mampu mempertahankannya hingga akhir game pertama, dengan 21-13. Su Ma bermain lebih rapi di game kedua, yang membuat perolehan poin jadi lebih ketat, hingga November 11. Sayangnya, Tontowi Liliana mulai banyak melakukan kesalahan, yang memudahkan pasangan Cina unggul 18-13. Tontowi Liliana bekerja keras untuk mengejar ketinggalan, tapi belum cukup untuk menghentikan laju Su Ma yang akhirnya menutup game ini dengan 21-16. Game ketiga berlangsung lebih ketat. Su Ma sedikit menjauh dengan 16-14, tapi Tontowi Liliana berhasil mengejar hingga skor imbang 17-17. Melewati laga menegangkan, Tontowi Liliana akhirnya meraih kemenangan dengan 22-20. It's a question of Ini adalah gelar juara dunia pertama bagi Tontowi Liliana sebagai pasangan. Liliana sudah pernah menjadi juara pada 2005 dan 2007, tapi ketika itu masih berpasangan dengan Nova Widianto. Indonesia masih punya kesempatan menambah gelar juara, lewat ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, yang akan menghadapi Mathias Boey Karsten Mogensen dari Denmark. Certainly, when I was playing, that's what I wanted from my coach. Didn't need to be fired up at all. That's good. that's just what they Kisah epik comeback Tontowi Ahmad Liliana Natsir mengamuk dan melibas pebulu tangkis Cina di menit-menit akhir. Kisah epik comeback Tontowi Ahmad Liliana Natsir mengamuk dan melibas pebulu tangkis Cina di menit-menit akhir akan dibahas Okezone di artikel ini. chance of Momen tersebut terjadi saat partai final kejuaraan dunia bulu tangkis alias BWF World Championships 2013. Kala itu, Owi Butet sapaan akrab Tontowi Liliana bentrok melawan pasangan Cina, Su Chen Ma Jin, pada final BWF World Championships yang berlangsung di Guangzhou, Cina, pada 11 Agustus 2013. Sempat tertinggal, Owi Butet mampu membalikan keadaan dan sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-13, 16-21, 22-20. Sebagai informasi, Su Chen Ma Jin adalah wakil tuan rumah yang notabene merupakan ganda campuran terbaik dunia saat itu. Tontowi Ahmad Liliana Natsir pun sempat mendapatkan perlawanan keras dari Su Chen Ma Jin. Pada partai final BWF World Championships 2013 tersebut, Tontowi Liliana sebetulnya berhasil mencuri keunggulan di game pertama dengan skor 21-13. Namun pada game kedua, Owi Butet harus kurang solid dan lengah sehingga dikalahkan oleh Su Chen Ma Jin dengan skor 16-21. Barulah pada game ketiga atau rubber game, terjadi momen yang paling mendebarkan bagi pencinta bulu tangkis Indonesia. Game penentuan antara Tontowi Ahmad Liliana Natsir versus Su Chen Ma Jin itu berlangsung sangat keras. Dalam game ketiga tersebut, kedua pasangan harus saling mengejar angka satu sama lain. Namun, Tontowi Ahmad Liliana Natsir sempat kewalahan sehingga tertinggal 17-20 dari kubu lawan. that's out. What a rally. He's on his loss again. Yeah, off balance. Marvelous play by Tontowi Ahmad Liliana Natsir juara dunia 2013. Pasangan Tontowi Ahmad Liliana Natsir mempersembahkan gelar juara dunia bagi Indonesia. Keduanya berhasil mengalahkan Su Chen Ma Jin, 21-13, 16-21, 22-20, pada laga final BWF World Championships atau kejuaraan dunia 2013, di Guangzhou, Cina, Minggu, 11 Agustus 2013. Tontowi Liliana bermain jauh lebih baik dibanding saat berlaga di semifinal,
ketika mengalahkan Sangnan Zhao Yunlei. Mereka memimpin perolehan poin dan mampu mempertahankannya hingga akhir game pertama, dengan 21-13. Su Ma bermain lebih rapi di game kedua, yang membuat perolehan poin jadi lebih ketat, hingga November 11. Sayangannya, Tontowi Liliana mulai banyak melakukan kesalahan, yang memudahkan pasangan Cina unggul 18-13. Tontowi Liliana bekerja keras untuk mengejar ketinggalan, tapi belum cukup untuk menghentikan laju Su Ma yang akhirnya menutup game ini dengan 21-16. Game ketiga berlangsung lebih ketat. Su Ma sedikit menjauh dengan 16-14, tapi Tontowi Liliana berhasil mengejar hingga skor imbang 17-17. Melewati laga menegangkan, Tontowi Liliana akhirnya meraih kemenangan dengan 22-20. Ini adalah gelar juara dunia pertama bagi Tontowi Liliana sebagai pasangan. Liliana sudah pernah menjadi juara pada 2005 dan 2007, tapi ketika itu masih berpasangan dengan Nova Widianto. Indonesia masih punya kesempatan menambah gelar juara, lewat ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, yang akan menghadapi Mathias Boey Karsten Mogensen dari Denmark. Terrific recovery. Alwi Farhan, pemain tunggal putra junior Indonesia, sukses mengalahkan Hu Zhian dengan skor 21-19, 19-21, 21-14 pada final kejuaraan dunia junior 2023 di Washington, Senin 9 Oktober pagi waktu Indonesia Barat. Saat permainan dimulai, Alwi lebih sering tertinggal dalam perolehan angka dari Hu Zhian. Alwi bahkan sempat tertinggal 8 poin dari Hu Zhian. Namun situasi itu tak membuat Alwi menyerah dengan cepat. Perlahan tetapi pasti, ia mulai menemukan ritme permainan yang baik. Serangan-serangan dari Alwi berbuah poin demi poin. Alhasil kedudukan imbang pada angka 16-16. Rentetan poin Alwi terhenti di permainan berikutnya. Pukulannya terlalu memanjang sehingga keluar lapangan. Hu Zhian kembali memimpin 17-16. Alwi lalu berhasil menyamakan kedudukan lewat adu drive yang berhasil ia menangkan. Skor kembali imbang, 17-17. Rally sengit di permainan berikutnya dimenangkan oleh Hu Zhian. Setelah melalui rally sengit, smash keras Hu Zhian berbuah poin. 18-17 untuk Hu Zhian. Alwi lalu menunjukkan respons bagus dengan merebut poin beruntun. Ia sukses menekan Hu Zhian dan mendapat game point pada kedudukan 20-18. Game point pertama Alwi berhasil digagalkan oleh Hu Zhian. Namun kegagalan Hu Zhian dalam adu drive mengantar Alwi menang 21-19 di game pertama. Memasuki game kedua, Hu Zhian bisa memulai laga dengan baik. Ia memimpin 3-0 dan berlanjut menjadi 7-1. Interval game pertama lalu ditutup oleh Hu Zhian dengan keunggulan 11-3. Selepas interval, Alwi berupaya memberikan perlawanan yang lebih baik. Selisih angka sempat menipis ke 6 poin pada kedudukan Juli 13. Namun setelah itu smash Alwi melebar sehingga Hu Zhian mendapat tambahan poin berikutnya. Walaupun sempat membuang kesempatan meraih poin, Alwi menunjukkan permainan yang makin baik. Alwi meraih 3 poin beruntun dan membuat skor menjadi Oktober 14. Ames keras Alwi ke sisi forehan Hu Zhian tidak bisa dikembalikan. Sayangnya netting Alwi pada permainan berikutnya gagal menyeberang. Hu Zhian menambah poin berikutnya, 15-10. Alwi terus berusaha menekan Hu Zhian. Ia mendapat 2 poin beruntun dan skor menjadi Desember 15. Netting Hu Zhian yang tidak melewati net jadi poin berikutnya bagi Alwi, 13-15. Pada kedudukan tersebut, Hu Zhian meminta medical break. Setelah permainan dilanjutkan, Alwi sukses memenangkan duel di depan net.
Selisih poin tinggal 1 angka, 14-15. Skor akhirnya imbang di angka 15-15 setelah pukulan Hu Zhean keluar. Alwi langsung memanfaatkan momentum dengan baik di kesempatan berikutnya. Pukulan Hu Zhean yang gagal membuat Alwi memimpin untuk pertama kalinya di kedudukan 16-15. Hu Zhean sempat membalas dan menyamakan skor menjadi 16-16. Namun Alwi bisa kembali memimpin 17-16 lewat pukulan ke arah Raslini. Pertandingan makin menegangkan karena Hu Zhean bisa menyamakan kedudukan di angka 17-17. Alwi membalas di poin berikutnya lewat penempatan shuttlecock di depan net. Poin bagi Alwi kembali bertambah dan selisih angka menjadi 2 di kedudukan 19-17. Hu Zhean lalu memberikan balasan dan merebut 3 poin beruntun dan meraih game point di angka 20-19. Hu Zhean langsung menyelesaikan pertandingan setelah pukulan Alwi keluar. 21-19 untuk Hu Zhean. Kalah menyisakan di game kedua tidak membuat mental Alwi goyah. Ia berhasil memulai game ketiga dengan baik. Alwi sukses memimpin 5 angka dan unggul 7-2. Namun Hu Zhean kemudian berhasil memberikan perlawanan sengit. Hu Zhean bisa memperkecil ketinggalan menjadi 2 angka pada kedudukan 7-9. Alwi akhirnya berhasil menghentikan poin beruntun Hu Zhean. Smash keras Alwi ke arah backhand tidak bisa dikembalikan dengan baik. Setelah itu Alwi bisa memimpin 11-7 lewat kemenangan di duel net. Selepas interval, smash silang Alwi mengawali permainan. Ia unggul 12-7. Alwi terus mempertahankan keunggulan. Performa Alwi yang impresif membuatnya memperlebar selisih menjadi 6 angka pada kedudukan 17-11. Alwi lalu memimpin 18-12 lewat backhand smash yang ia lepaskan di depan net. Hu Zhean kemudian merebut 2 poin beruntun sehingga skor menjadi 14-18. Big hit from Hu Zhean, absorbs Farhan, that mid-court battle. Brilliant from down to extra points. Zhean. Clever from Farhan going over the top. That's brilliant. Sungguh merupakan perjuangan yang luar biasa dari Alwi Farhan. Pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia, Alwi Farhan, sukses menyabet medali emas usai menjuarai nomor perorangan di BWF World Junior Championships atau kejuaraan dunia bulu tangkis junior 2023 di Spokane, Washington, Amerika Serikat, pada Senin, 9 Oktober 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Alwi sukses membekuk wakil Cina, Hu Zhean, lewat rubber game dengan skor 21-19, 19-21, 21-14. Sementara itu, medali perunggu disabet oleh pebulu tangkis Prancis, Alex Lanier, dan pemain India, Ayush Shetty. Lanier membekuk Shetty dalam laga perebutan tempat ketiga. Perjalanan Alwi menuju babak final pun mengesankan, berawal dari kemenangannya atas wakil Australia, Jia Ying Chen, dengan skor 21-10, 21-8 di babak 64 besar. Pada babak 32 besar, Alwi menang lagi dengan membekuk wakil India, Tushar Sufeer, dengan skor 21-16, 21-19. Sejarah baru bagi Indonesia. Alwi Farhan saat berlaga di BWF World Junior Championships 2023 melalui perjalanan panjang, Alwi pun berhasil menembus babak 16 besar. Di sana, ia membungkam wakil Jepang, Yuna Nakagawa, dengan skor telak 21-5, 21-11. Hasil ini pun membuat Alwi makin percaya diri di perempat final, di mana ia membungkam unggulan T6 dari Cina, Wang Zijun, dengan skor 21-19, 21-18. Pada babak semifinal,
Alwi bertemu Ayush Shetty, dan langsung menang 2 game dengan skor 21-18, 21-15. Pada pergelaran babak final, Alwi pun harus bermain lebih ngotot ketika melawan Hussein. Namun, ia berhasil keluar sebagai juara usai menang dengan skor 21-19, 19-21, 21-14. Selain menjadi juara, Alwi juga menggores sejarah baru di BWF World Junior Championships. Ia menjadi peraih medali emas pertama bagi sektor tunggal putra Indonesia di kejuaraan tersebut. Peraih medali lainnya pebulu tangkis Indonesia lainnya juga meraih medali di BWF World Junior Championships 2023. Secara total, skuad Merah Putih membawa pulang 4 medali, yakni 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Indonesia duduk di peringkat 2, di belakang Cina dengan 6 medali, 2 emas, 2 perak, 2 perunggu. Di sektor tunggal putri, Ciara Marvella Handoyo membawa pulang perak usai menembus final dan dikalahkan wakil Thailand, Pitchanmon Opaniput. Medali perak lainnya disabet tim Indonesia di nomor beregu, usai kalah dari Cina di babak final. Medali perunggu pun diperoleh oleh pasangan ganda campuran, Jonathan Farrell Gosal ke Priscilla Venus Elsadeh, yang sayangnya kalah dari wakil Singapura, Low Han Chen, Chong Jia-yu, di babak perebutan tempat ketiga. That all builds for a better spectacle. Good defense. Oh, Farhan down, survives. Oh, indecisive on the... He's taken 14 out of the last 17 points. Well, the standard here is incredible. Oh, he's got it, surely. Clever, really clever. Alwi Farhan raih juara dunia junior 2023. Tanggapan warganet, semoga tetap konsisten saat naik ke level senior. Alwi Farhan berhasil mengukir sejarah sebagai tunggal putra pertama Indonesia meraih gelar juara dunia junior di BWF World Junior Championships 2023. Alwi Farhan mampu mengalahkan wakil asal Cina, Hussein, dengan skor 21-19, 19-21, dan 21-141 dalam laga final BWF World Junior Championships WJC 2023 yang digelar di Spokane, Amerika Serikat. Prestasi Alwi ini tentu saja membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warganet di platform media sosial. Berbagai pujian dan dukungan untuk Alwi melalui media sosial. Saking banyaknya, keyword Alwi pun menjadi trending topik di media sosial pada Senin, 9 Oktober 2023. Salah satu warganet memberikan pujian adalah Ren123. Ia menulis di Twitter kini bernama X, "Terima kasih Alwi telah mengadakan upacara pengibaran bendera Senin pagi ini di Spokane." Warganet lainnya, Kepopteus, juga memberikan dukungan untuk Alwi. "Mantap Alwi, semoga gak salah asuh ya, jangan tiru senior MUYG seperti akan jadi pemain hebat di saat junior tapi makin melempem ketika masuk senior ya wai, minimal tiru ASYG bagus pas junior dan makin gacor pas senior, semangat berproses," tulisnya. Berikut adalah beberapa tulisan warganet di Twitter. Akun Augment menulis, "Congrats Alwi, congrats Alwi. Semoga naik ke level senior bisa tetap konsisten ya Wi," ucap ia Ipiayo di media sosial, milik Elon Musk itu. Akun Puji4 menulis, "Alhamdulillah selamat Alwi, semoga setelah mentas dari junior bisa lebih sukses di level senior." Alwi rata 2 menuntaskan setiap game straight game. 2-0 jarang dia bermain rubber. Benar 2 Indonesia beruntung memiliki benih unggul ini, kata Dodo Jogja 2 di platform media sosial.
Sukses selalu buat Alwi Farhan. Keren dan luar biasa. Punch clear cross. We haven't seen many of those. We've seen such aggression. Brilliant. Magnificent footwork. It's brilliant. Good serve. Clever return of serve. Wonderful. To beat Zayan twice, just over a week. The close scoreline we witnessed earlier. But as much drama for an Indonesian men's singles World Junior Champion. It's just long. He's gone long to spare. Oh! match when Rashid Sunak beats Al Young Mile China, probably slightly unexpectedly. His two brothers running in Germany a long time to get going. Well, their style of play very much to work their opponents within the doubles game. Sometimes it takes a set to really take effect on their opponents. So far, marvellous stuff. All in. Exactly what had happened. Very difficult for the Malaysians in the much more aggressive than the Malaysians. Marvellous piece of defensive work halfway. This time it's the Cynic Boys who have a One hitting the other. Watch this.
Olahraga dari dulu selalu menghadirkan permainan yang menarik. Berbagai olahraga terkenal seperti badminton telah sangat digandrungi oleh banyak orang. Berikut permainan seru badminton antara Ardi Bernadus Wiranata dari Indonesia menghadapi Rashid Sidek dari Malaysia. Duel panas Indonesia dan Malaysia selalu terjadi di perhelatan Thomas Cup. Pertemuan pertama Indonesia dan Malaysia di Piala Thomas terjadi pada tahun 1958 dalam babak final. Pertandingan berlangsung 2 hari, tanggal 14 dan 15 Juni, di Singapore Badminton Stadium. Malaysia saat itu merupakan tim juara bertahan, pemenang Piala Thomas tahun 1949, 1952, dan 1955. Sedangkan Indonesia baru pertama kali ikut Piala Thomas. Di luar dugaan, Indonesia berhasil menjadi pemenang final Piala Thomas 1958 dengan skor 6-3. 5 pertandingan tunggal dimenangkan semua oleh pemain Indonesia. Tim Piala Thomas Indonesia tahun 1958 diperkuat oleh Ferry Soneville, Tan Jung Hok, Joakim Gie, Tan King Guan, Darmawan Supatera, dan Yedi Yusuf. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Thomas yang digelar di Istora Senayan. Indonesia berstatus sebagai juara bertahan, pemenang Piala Thomas 1958, 1961, dan 1964. Malaysia lolos ke final dan berhadapan dengan tuan rumah Indonesia. Ribuan masyarakat Indonesia antusias ingin menyaksikan pertandingan ini, sehingga penonton sampai meluber ke pinggir lapangan Istora. Pemain Malaysia tak gentar dengan riuhnya dukungan yang diberikan supporter tuan rumah kepada pemain Indonesia. 2 pertandingan awal tunggal putra berakhir imbang 1-1. Pemain Malaysia, Yu Chen Ho, mengalahkan jagoan kawakan tuan rumah, Ferry Soneville. Wakil tuan rumah yang sedang bersinar, Rudi Hartono, kemudian menang atas Tanai Kahuang. Pemain Malaysia kemudian, kesetanan, tampil garang merebut kemenangan di 3 pertandingan berikutnya. Tanai Kahuang Teh Kewusan menang rubber set atas Mujadi Agus Susanto. Pasangan Tan Yihan Enggi Bun diunggul straight set atas Abdul Fatah Unang, Darmawan Supatera. Disusul hasil Tanai Kahuang yang menang mudah atas Ferry Soneville. Asa Indonesia kembali terbuka karena 2 pemain tunggal berhasil menang. Rudi Hartono tundukkan Yu Cheng Ho. Mujadi kalahkan Teh Kewusan. Atmosfer di lokasi pertandingan semakin memanas karena penonton tuan rumah mulai meneriaki dan mengintimidasi para pemain Malaysia. Pengawas pertandingan Herbert Skill menghentikan laga karena menganggap situasi di Istora sudah tak kondusif saat pertandingan ke-8 antara Mujadi Agus Susanto versus Tan Yihan Enggi Bun memasuki set ketiga. Herbert Skill meminta pertandingan dilanjutkan tanpa penonton. Pihak International Badminton Federation, IBF, malah tidak melanjutkan pertandingan final di Istora dan memutuskan final dilanjutkan ke New Zealand. Pihak tim Indonesia pun melakukan protes keras tidak mengikuti keputusan IBF absen dalam lanjutan final. IBF pun memutuskan Malaysia menang di final dengan skor 6-3 dan terpilih sebagai juara Piala Thomas tahun 1967. Tahun 1970 gantian Malaysia yang menjadi tuan rumah Piala Thomas dan jumpa Indonesia di babak final. Tim Piala Thomas Indonesia yang kala itu diperkuat Rudi Hartono, Mujadi, Indra Gunawan, Darmani, menang setelah 7-2 di final. Malaysia diperkuat pemain beken seperti Gunawan, Enggi Bun dan Tanai Kahuang. Indonesia kemudian berjumpa lagi dengan Malaysia pada babak final Piala Thomas tahun 1976 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Malaysia saat itu diperkuat pemain-pemain muda. Sedangkan Indonesia dibela pemain-pemain top dunia seperti Rudi Hartono, Ade Chandra, Chun Pung, dan Joel Wahjudin.
Alhasil tim Piala Thomas Indonesia menang telak 9-0 They win to duel sengit Indonesia versus Malaysia, Thomas Cup era 1980-1990-an. Setelahnya Indonesia dan Malaysia baru jumpa lagi di gelaran Piala Thomas tahun 1984. Saat itu Malaysia bertindak sebagai tuan rumah. That was well up. Being so patient. What a shot. Handle it. Another good net shot from Rashid. And a good smash from the Indonesian. And then a bit of misjudgment. Great smash. 11 in the first game to Rashid Siddiq in this opening singles match in the Thomas Cup final. It was a great backhand, followed by an unforced error on the net. Look at this backhand, cross court, great accuracy, and then a mistake on the net shot. Good volley. Long rally again. This time it's Ardi running the Malaysian all around the court. Rashid Khan is very tired still. Let's see
effect it has on RD Veronata. Well, the answer is the effect is electrifying. What a kick. The game point in the second game, this to tie it up at 1-1. Shot from the Malaysian boy. Look how eager he looks. Dengan komposisi pemain yang kuat seperti itu, Indonesia menang telak 5-0 atas Malaysia di penyisihan grup A. Tim Piala Thomas Indonesia pada akhirnya menjadi juara di tahun 1984 setelah pada babak final unggul 3-2 atas Cina. Indonesia tuan rumah Piala Thomas pada tahun 1986. Di babak semifinal, Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Sayangnya, Indonesia kalah 2-3 lawan Cina pada final Piala Thomas 1986. Gelar juara Cina ditentukan lewat duet Li Yongbo, Qian Bini yang mengalahkan Lian Cui Qi, Bobby Tartanto. Tahun 1988, duel seru Indonesia kontra Malaysia berlangsung di semifinal Piala Thomas. Malaysia kala itu adalah tuan rumah. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Indonesia lewat aksi Ucup Sugiarto yang mengatasi perlawanan sengit Misbun Sidek. Indonesia berada di atas angin ketika pemain tunggal kedua Edi Kurniawan menang mudah atas Po Hok Keong. Pertandingan berikutnya mempertemukan dua pemain muda yang sedang naik daun. Malaysia selamat dari kekalahan setelah Rashid Sidek tampil gemilang taklukan Ardi Bernardus Wiranata. Malaysia menyamakan kedudukan skor jadi 2-2 setelah duet kakak adik Rajif dan Jalani Sidek menang dalam duel sengit melawan Edi Hartono, Rudi Gunawan. Indonesia di pertandingan kelima menurunkan juara Piala Dunia 1987, Liam Sui Qi, Bobby Tartanto. Sedangkan Malaysia memainkan Ong Beng Keong dan pemain muda Cheah Sun Kit. Tak diduga, duet dadakan Ong Cheah bisa menang rubber set atas King Tartanto. Malaysia menang 3-2 lawan Indonesia dan lolos ke final. Tapi, Malaysia kalah 1-4 lawan Cina di final. Tahun 1990, Malaysia lagi-lagi bersua Indonesia di semifinal Piala Thomas.
2 tahun berselang di final Piala Thomas yang berlangsung di Stasiun Negara, Kuala Lumpur. Skuad Malaysia juara Piala Thomas 1992. Foto, nst.com. My tuan rumah Malaysia sukses menjadi juara Piala Thomas 1992 berkat kemenangan 3-2 di final atas Indonesia. Skor kemenangan juara Malaysia diraih oleh Rashid Sidek, Ho Kok Keong, Syah Sun Kit, Su Beng Kiang. Sedangkan Indonesia meraih 2 kemenangan lewat Yedi Hartono, Rudi Gunawan, dan Joko Supriyanto. Kisah dramatis tahun 1967 di Istora Senayan terulang lagi dalam pertandingan final Piala Thomas 1994. Pemain Malaysia melakukan drama mogok main saat memasuki pertandingan keempat karena menuding penonton di Istora terlalu berisik dan mengintimidasi. 3 pertandingan awal di final 1994 sudah dimenangkan pemain Indonesia lewat aksi Haryanto Arbi, Rudi Gunawan, Bambang Supriyanto, dan Ardi Bernardo Kiranata. Sidek memutuskan tak lanjutkan 2 pertandingan tersisa di final pasca pemain Malaysia mogok main. Indonesia juara Piala Thomas 1994. Indonesia 2 kali jumpa Malaysia di gelaran Piala Thomas 1998 yang berlangsung di Hong Kong. Duel pertama di fase grup dimenangkan Indonesia dengan skor 4-1. Kedua negara bertemu lagi di pertandingan final. Skor Indonesia juara Piala Thomas 1998 diterima B.J. Habibie yang baru beberapa hari menjabat presiden. Foto, Reuters. Indonesia unggul tipis 3-2 di final Piala Thomas 1998 berkat kemenangan Ricky Subagio, Reksi Mainaki, Hendrawan, Chandra Wijaya, Sigit Budianto. Duel klasik Indonesia-Malaysia minim final, Thomas Cup era 2000-an Piala Thomas 2002 yang digelar di Guangzhou, China. Duel Indonesia kontra Malaysia lagi-lagi berlangganan 2 kali. Dan hasilnya sama persis seperti tahun 1998. Indonesia menang 4-1 atas Malaysia di penyisihan Grup B, dan di final Indonesia unggul tipis 3-2. Dalam pertandingan final Piala Thomas 2002, Indonesia merebut kemenangan lewat Chandra Wijaya, Sigit Budianto, Halim Haryanto, Rizky Shardianto, dan Hendrawan. Malaysia merebut 2 skor kemenangan di final lewat pemain tunggal Wong Chong Han dan Wikan Sueng yang mengalahkan Malaseh Mainaki dan Taufik Hidayat. Duel di partai puncak tahun 2002 merupakan momen terakhir Indonesia berduel dengan Malaysia pada pertandingan final Piala Thomas. Juga jadi saat terakhir Indonesia memenangkan trofi juara Piala Thomas.
Menegangkan jalannya pertandingan Grecia, Apriani lawan wakil Jepang di Olimpiade Tokyo 2020 Selasa, 27 Juli 2021 pukul 13.37 WIB Editor, Leonardus Yoga Wijanarko zoom in. Lihat foto menegangkan jalannya pertandingan Grecia, Apriani lawan wakil Jepang di Olimpiade Tokyo 2020. Instagram Grecia Poli, Apriani Rahayu cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020, di mana ganda putri Grecia, Apriani lolos ke perempat final. Mereka lolos ke babak selanjutnya setelah berhasil tumbangkan ganda putri Jepang, Selasa, 27 Juli 2021. Diketahui, ganda putri Jepang itu merupakan unggulan nomor 1 di dunia itu. Hal itu tak membuat patah semangat ganda putri Indonesia, dan hasilnya berhasil tumbangkan ganda putri Jepang. Skor akhir yaitu 24-22, 13-21 dan 21-8. Sebelumnya, jika melihat tren, dalam 8 laga pertandingan, Grecia, Apriani selalu kalah dengan ganda putri Jepang tersebut. Pertandingan juga berlangsung ketat hingga ada momen ketika Apriani sempat keceplosan berteriak, "Astagfirullahaladzim," pada laga set pertama. Laga pertama berlangsung menegangkan hingga kejar-kejaran skor. Akhirnya Grecia Poli, Apriani Rahayu mampu menang dengan skor 24-22. Pada set kedua, pasangan Jepang sempat memimpin dengan skor 9-3. Lalu berubah satu persatu skor menjadi 14-9. Hingga skor 13-21. Tanpa diduga, dengan semangat set ketiga pun dimenangkan Grecia, Apri dengan skor 21-8. Kedua ganda putri ini sama-sama tidak terkalahkan dalam 2 pertandingan sebelumnya. Grecia, Apriani di peringkat teratas klasemen sementara dengan poin 2, begitu pula dengan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota yang mengumpulkan 2 poin. Beruntung Grecia, Apriani menang pada laga penyisihan terakhir atas Fukushima, Sayaka Hirota di klasemen. Grecia, Apri akan menghadapi runner-up dari grup A, B, C, D. Siapa lawan yang akan dihadapi akan ditentukan berdasarkan undian perempat final.冇錯，今日我哋中國隊確實喺8接8，特別係喺前半場方面發揮得好。咁啊，有呢個發球有啲偏高啊，俾哈馬德直接推死嘅。13-12，呢個時候印尼隊又超前。14-12添啦。希望阿思維嗱聲將個精神狀態提整起先，拉起身啦。感覺到思維今日有些少揼啊，真係唔知可以咁形容，唔夠興奮，又俾對手撲死啦，又抽翻個追身，15-12啦，有啲麻煩啦。對手好似又到咗一波左不高潮嘅感覺。又輸多分添，呢一局已經開始有啲麻煩。16-12啊，而家阿哈馬德同埋納斯啊領先4分啊，第二局啊。又出咗15啊，黃海婷往前球，真係今日兩位球員嘅狀態真係好人，只能過或者只係個怪琴日同香港隊嘅兩位選手打得太少，真係未熱夠身可以講。琴日都18-12啦，我哋見到鄭思雲同黃雅婷似乎出咗嚴重嘅大問題啊，完全唔知點算好啊！我啱先就講咗啦，真係好驚喺11分嘅之後開始分。前半場啊，主要係8接8方面差得太遠啦，雙方呢個差距太大啦。機會啊！
對手有機會嘅時落手就比較快、比較狠咁啊！但係我哋中隊呢邊咧就有時候出球真係有得整體都偏遠。咁啊，呢場波應該都基本上冇㗎啦，可以咁講。20-13，好輕鬆咁攞到呢場對機會。印尼隊係哈馬德同埋納斯啊，係咪又出乎大家意料之外咧？原來吹敗嗰係我哋嘅斯亞組合，冇錯啦，又出埋底線。恭喜老將納斯啊同埋哈馬德入到聽日決賽。2018亞洲羽球錦標賽男單半決賽由我哋中國嘅神龍，對手係印度嘅普拉諾。對手呢一個一劈翻埋對角，結果有神混雙啊，吹敗啊！係咪出乎大家意料之外咧？2-0啦！呢個時候普拉諾伊連攞2分。咁希望今日直播嘅我哋講波嘅中國隊球員都可以爭口氣啦，唔好再輸啦！每次直播都輸咁幾唔好啊！真係。男雙都輸咗。呢個時候，普拉諾已經3-0領先。咁啊，神龍姊妹呢個第一局嘅開局啊，都唔係好順利嘅，感覺真係爭些少。咁啊，往前呢個機會就結果亦都搏唔到嘅。4-0啊，普拉諾呢個時候領先。